Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada hari Ahad ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Yayasan Mutiara Sunnah Sumedang. Semoga pertemuan kita di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tambahan ilmu dan semakin kuatnya keimanan kita serta bertambahnya pahala kita, juga digugurkannya banyak dari dosa-dosa kita. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan pada pertemuan sekarang ini kajiannya adalah lanjutan dari kajian kita bulan yang lalu. Masih mempelajari surah Al-Lail. Pada pembahasan yang lalu dari surat Al-Lail, kita telah membahas sehingga kita dengannya mengetahui bahwa manusia itu tidak sama. Di sini digambarkan manusia terbagi kepada dua golongan. Yang pertama adalah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Golongan manusia yang memberikan apa yang disyariatkan untuk diberikan, dari ilmu, harta, tenaga, akhlak yang baik, perkataan yang baik, dan seterusnya dari apa yang disyariatkan untuk diberikan kepada orang lain. Wattaqwa, dan bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap la ilaha illallah, membenarkan terhadap adanya balasan yang baik dari Allah Ta'ala, membenarkan adanya nikmat, membenarkan adanya syariat-syariat. Maka golongan ini fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan nikmat, yaitu surga. Ini golongan pertama dari manusia. Itu golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan manusia yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang bakhil,
tidak mau memberikan apa yang disyariatkan untuk diberikan dari ilmu, harta, tenaga, bahasa yang bagus, sopan santun terhadap orang lain dan seterusnya yang disyariatkan untuk diberikan, dia tidak mau memberikannya. Wastagna, ya, dan dia merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala, sehingga perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW dilanggar, larangannya dilanggar. Perilakunya menunjukkan dia sudah tidak butuh lagi kepada Allah Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan la ilaha illallah. Dia melakukan kesyirikan. Dia mendustakan adanya balasan baik dari Allah Ta'ala terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, mendustakan adanya balasan keburukan terhadap keburukan perbuatan manusia, ya. Dia juga mendustakan adanya surga. Ini golongan kedua. Seperti itu keadaannya di dunia, maka kesudahannya nanti di akhirat, fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan dia untuk kehidupan yang penuh dengan kesulitan, yaitu neraka. Ya. Jadi ini kenyataan yang ada pada manusia. Mereka tidak sama, tapi mereka berada pada dua golongan yang bertentangan. Maka lanjutan dalam surat ini itu juga adalah menggambarkan tentang dua golongan manusia tersebut. Jadi lanjutan dalam surat ini itu juga menggambarkan tentang keadaan dua golongan tersebut dan bagaimana kesudahan kehidupan mereka nanti di akhirat. Ya, kita baca ya dari ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina lal huda. Ayat 12. Inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, Allah Ta'ala, lal huda, benar-benar petunjuk. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, kajian tafsir kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, ini dari kalangan tabi'i, inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kami benar-benar petunjuk. Maksudnya nubayyinul halala wal harama, kami akan menjelaskan tentang perkara halal dan haram. Jadi sesungguhnya atas Allah, artinya Allah ini pasti, mesti melakukan apa? Memberikan petunjuk. Dan di antara petunjuk adalah menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Allah pasti menjelaskan kepada manusia mana yang halal dan mana yang haram. Jadi manusia tidak perlu repot untuk menentukan ini halal atau haram, karena Allah sendiri sudah menentukannya. Allah sendiri sudah menjelaskannya. Dan itu pasti. Sebab di sini Allah Ta'ala katakan inna alaina. Ala itu menunjukkan keharusan. Jadi Allah itu harus menjelaskan, ya. Harusnya bagi Allah itu artinya mesti, pasti. Dan sebagai buktinya apa? Turunnya Al-Quran, diutusnya Rasul, turunnya wahyu berupa hadis. Nah, ini semua untuk menjelaskan petunjuk. Dan di antara petunjuk adalah tentang halal dan haram. Halal dan haram tidak sekedar masalah makanan,
ya. Akidah yang halal, akidah yang haram. Perbuatan yang halal, perbuatan yang haram. Ucapan yang halal, ucapan yang haram. Makanan minuman yang halal, makan minuman yang haram. Itu semuanya dijelaskan. Jadi dua golongan manusia tadi, mana? Golongan beriman dan golongan yang kafir. Itu dua-duanya sama-sama mendapatkan apa? Penjelasan dari Allah Ta'ala. Makanya yang diajak bicara dalam Al-Quran itu tidak hanya orang beriman, tapi termasuk kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada ahli kitab, kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kepada orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Kepada semuanya, ya ayyuhan nas. Semuanya dapat penjelasan ini. Jadi seandainya Allah Ta'ala menghukum orang yang kafir dan membalas kebaikan orang yang beriman, maka hukuman kepada orang kafir itu adil. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan. Dan balasan bagi orang beriman itu merupakan anugerah. Sudah diberi nikmat petunjuk, mendapatkan nikmat juga apa? Balasan dari mengikuti petunjuk tersebut. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lainnya, yaitu selain Qatadah rahimahullahu taala, man salaka tariqal huda wasala ilallahi. Barang siapa yang menempuh jalan petunjuk, maka dia akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ini ada beda ya. Kalau penjelasan Qatadah tadi, bahwa Allah pasti akan menyampaikan petunjuk kepada manusia. Adapun perkataan yang kedua, ini penafsiran yang kedua, siapa yang menempuh petunjuk yang Allah Ta'ala berikan, maka dia akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kami benar-benar memberikan petunjuk, bahwa barang siapa yang menempuh petunjuk tersebut akan sampai kepada kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-huda, yaitu petunjuk yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala itu ada dua macam. Yang satu diberikan kepada semua manusia, yang satu khusus untuk orang beriman. Al-huda yang pertama adalah al-huda berupa hidayatul irsyadi wal bayan. Petunjuk berupa pemberitahuan, pengajaran, penjelasan. Dijelaskan ilmunya. Berupa penjelasan ilmu, penjelasan halal dan haram, penjelasan benar dan salah. Maka ini umum untuk semua manusia. Yang mukminnya, yang kafirnya semuanya dapat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada qul ya ayyuhal kafirun, ada qul ya ahlal kitab dalam Al-Qur'an. Ada ya ayyuhan nas. Ini petunjuk secara apa? Bentuknya adalah pengajaran, penjelasan. Ini kepada semua manusia. Kemudian yang kedua, al-huda berupa hidayatut taufik. Petunjuk berupa masuknya keiman ke dalam diri seseorang. Allah anugerahkan kepada dia untuk mengikuti petunjuk irsad dan bayan tadi yang pertama tadi. Setelah dia mendengar penjelasan dan keterangan dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia menerima, mentaati dan mengikuti. Itu juga merupakan petunjuk, tapi bentuknya taufik, bahwa Allah Ta'ala menyepakati dia untuk kebenaran, mengikuti kebenaran. Nah kalau petunjuk ini khusus bagi orang-orang beriman, orang-orang
Kafir nggak dapat itu. Ya. Sehingga orang-orang kafir ketika mendengar penjelasan, ketika mendengar keterangan, mereka tidak menerimanya. Mereka melanggarnya. Mereka meninggalkannya. Itu artinya dia tidak mendapatkan petunjuk berbentuk apa? Taufik. Nah, dua petunjuk ini dua-duanya dari Allah Ta'ala. Adapun petunjuk yang dinisbatkan kepada manusia cuma satu. Petunjuk yang dinisbatkan kepada manusia hanya satu, yaitu petunjuk yang pertama tadi, hidayatul irsyad wal bayan, yaitu petunjuk berupa pengajaran, penjelasan, penyampaian keterangan. Itu bisa dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita SAW, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Nah, itu menunjuk dalam pengertian yaitu hidayah yang pertama tadi, menjelaskan, mengajak, menyampaikan keterangan. Adapun hidayah yang kedua, menjadikan orang itu menerima, menjadikan orang itu beriman, mendengar dan mentaati, itu tidak dimiliki oleh manusia. Manusia tidak memilikinya. Jangankan sekelas guru atau orang tua, sekelas Nabi dan Rasul pun tidak memiliki itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita, innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau sama sekali tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Buktinya paman Nabi siapa? Abu Thalib mati di atas kekufuran, kesyirikan, tidak menerima Islam. Padahal kurang apa Abu Thalib membela Nabi kita SAW. Bahkan dikatakan lebih mencintai kepada Nabi SAW daripada kepada anak-anaknya sendiri. Dan kurang apa Nabi mengajaknya, sampai di akhir kehidupannya ketika Abu Thalib hendak dijemput oleh ajal, ya, di detik-detik terakhir Nabi terus mengajaknya kepada la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tidak mau mengikuti. Maka turunlah ayat ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi sendiri tidak memiliki kemampuan untuk hidayah taufik ini. Maka kita sebagai pengajar, kita sebagai dai, kita sebagai orang yang mengajak orang kepada kebaikan, tidak usah kecewa. Ketika orang yang kita ajari, orang yang kita didik, orang yang kita dakwahi, ternyata sebagian dari mereka atau banyak dari mereka yang apa? Tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti. Ya, kita tidak usah berkecil hati, kita tidak usah kecewa yang menjadikan kita surut di dalam perjalanan dakwah ini. Kenapa? Karena memang itu bukan milik kita. Nah, kita berdoa saja agar Allah yang memberi hidayah taufik memberikannya kepada siapa? Kepada kita dan kepada orang yang kita dakwahi. Ya, kemudian ayat yang ke-13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna, dan sesungguhnya, lana, milik kami Allah Ta'ala, kepunyaan kami Allah Ta'ala, lal akhirata, negeri akhirat, wal ula, dan negeri dunia. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa baik negeri dunia yang sekarang kita hidup maupun negeri akhirat yang nanti pasti kita akan alami, semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Semuanya adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qawluhu ta'ala wa inna lana lal akhirata wal ula, ay al jami'u milkuna.
seluruhnya, dunia dan akhirat, beserta seluruh kehidupannya, beserta seluruh makhluknya adalah milkuna, milik kami, milik Allah Ta'ala. Wa anna al-mutasarrifu fihima, wa anna al-mutasarrifu fihima, dan aku, yaitu Allah Ta'ala, al-mutasarrifu, yang mengatur, fihima, dalam dunia dan akhirat. Kita ingin termasuk orang yang mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka mintalah kepada pemiliknya. Yaitu siapa? Allah Ta'ala. Yang mengatur bahagia kita dunia dan akhirat, Allah Ta'ala. Maka di antara doa terbaik yang diajarkan dalam Al-Quran, juga Rasulullah SAW, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa tamat semuanya. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Cuma untuk kebaikan akhirat dua doanya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia cuma satu. Kenapa? Ya, akhirat lebih baik daripada dunia. Ya. Sehingga doa yang paling banyak dianjurkan ketika kita sedang haji atau umroh, itu bacaan itu. Itu tertera dalam surat Al-Baqarah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Itu doa ada dalam untaian ayat-ayat yang menjelaskan tentang haji dan umroh. Bahkan saya pernah baca di jawaban Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Beliau mengatakan bahwa di antara doa yang terbaik, yang sangat bagus, sering kita baca dalam sujud kita, dalam tasawuf kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ketika sholat ada dua tempat yang itu mustajab doa. Pertama, sujud. Fajtahidu fid du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum. Maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa ketika sujud, karena itu sangat pantas, sangat layak untuk dikabulkan doa baik kalian. Kemudian yang kedua, doa di penghujung sholat sebelum salam, di tasyahud akhir. Silakan, itu kesempatan untuk kita memperbanyak doa. Nah, kata Syekh bin Baz, di antara doa yang sangat bagus untuk sering dan banyak kita baca doa itu, karena itu kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kalau kita meminta kepada manusia, manusia tidak punya apa-apa, sama seperti kita. Kita mungkin dizolimi oleh manusia dan kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari manusia, maka mintalah kepada yang memiliki semuanya. Ya, termasuk ketika kita menghadapi misalkan yang sekarang lagi rame, ya, yaitu apa yang dipandang oleh banyak masyarakat tentang peraturan yang merugikan. Saya sendiri nggak paham itu. Gak pernah baca apa itu. Yang katanya itu merugikan siapa? Masyarakat, terutama kaum buruh. Ya, sebenarnya tidak perlu untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang itu dilarang di dalam syariat. Berdemo, ya, melakukan tindakan anarkis untuk menuntut apa yang menjadi hak, seandainya mereka memandang itu adalah sebuah kezaliman atas hak mereka. Maka Nabi mengatakan bahwa isma wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Dengarkan dan taati pemimpin walaupun dia berbuat zalim kepadamu, sampai menyiksa punggungmu atau mengambil hartamu. Terus kata Rasulullah SAW, ya, seandainya mereka mendolimimu, mengambil hartamu, mendolimi fisikmu,
maka wasalullaha haqqakum. Tinggal mengadu dan minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ketika hak kalian tidak dipenuhi oleh manusia yang punya kewajiban terhadap kalian, maka tidak ada tempat mengadu dan meminta selain kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan memberikannya. Ya. Karena manusia tidak mengatur hidup manusia. Ya. Karena mereka tidak memiliki dan tidak mempunyai. Allah yang memiliki dan mempunyai, maka Allah yang mengatur. Yakin di dalam situasi seperti yang disangkakan oleh kebanyakan masyarakat terhadap pemimpin kita, kalau seandainya kita mengikuti syariat yang telah ditetapkan bagaimana kita berperilaku kepada para penguasa dengan cara-cara yang baik yang ditetapkan dalam syariat kita, yakinlah soal rizki Allah yang menanggung. Karena tentunya Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang taat kepadanya dalam keadaan rugi. Tidak mungkin itu. Pasti beruntung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Di antara bertakwa, apa yang disyariatkan bagi kita sebagai rakyat terhadap para pemimpin kita. Syariatnya jelas. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Ikuti saja itu. La'allakum tuflihun. Kalian pasti beruntung. Untung dunia dan beruntung di akhirat kelak. Ya, karena dunia dan akhirat pemiliknya cuma satu, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-14. Fa'anzartukum naran taladza. Fa'anzartukum, maka aku, yaitu Allah Ta'ala, mengingatkan kepada kalian, wahai manusia, naron, akan api neraka, akan neraka, taladza yang menyala-nyala. Ya. Yang menyala-nyala, yang bergejolak apinya. Dunia dan akhirat adalah milik Allah Ta'ala. Yang mengatur bahagia, selamat, sengsara dan celaka Allah Ta'ala. Yang mengatur petunjuk dan memberikan petunjuk Allah Ta'ala. Yang memberikan petunjuk dan menjadikan manusia tersebut menerima petunjuk adalah Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang neraka yang sangat menakutkan. Ya, sampai-sampai di sini kata-kata narnya, ya, itu disampaikan dalam bentuk nakirah. Bukan fa'anzartukumun naro, tapi fa'anzartukum naron taladza, dalam bentuk nakirah. Dalam bahasa Arab, nakiroh itu diantara mananya litahwil, untuk memberikan efek takut. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin biasa-biasa aja ya. Tapi kalau bahasa Arab itu punya arti-arti tersendiri. Seperti yang dalam surat Alam Nasroh yang kita pelajari kan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di situ al-usr, kesulitan, disebut 2 kali. Yusr, kemudahan, disebut 2 kali, tapi bentuknya beda ya. Al-usr pakai alif lam, ma'rifah. Kalau yusr enggak pakai alif lam, nakiro. Ternyata dalam bahasa Arab beda artinya. Kalau yang pakai alif lam mau diulang berapa kali tetap itu aja satu. Hanya sebagai penguat saja. Tapi kalau nakiro enggak pakai alif lam, diulang 2 kali berarti ada 2. Diulang 3 kali 3. Jumlahnya sebanyak pengulangannya. Nah, itu memang beda. Nah, di sini kata-kata naron disebutkan dalam bentuk nakirah litahwil, untuk memberikan efek takut, menakut-nakuti kita. Ya.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qawlu ta'ala fa anzartukum naron taladha, qala Mujahid ay tawahhaj. Tawahhaj itu artinya menyala dengan sangat kuat. Apa bahasa kitanya? Berkobar atau apa api yang kuat nyalanya? Dahsyat. Menyala dengan dahsyat. Dengan berkobar-kobar apinya. Dengan bergejolak apinya, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan neraka, ya. Di antaranya hadis An-Nu'man bin Bashir ketika khutbah beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yaqul, beliau bersabda dalam khutbahnya, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian tentang neraka. Hatta law anna rajulan kana bisuqi la sami'ahu min maqami. Saking kerasnya Nabi menyampaikan peringatan tentang neraka ini dengan suara yang lantang dan keras, maka orang yang ada di pasar pun akan dengar dari tempat aku khutbah ini. Kemudian dalam hadis yang berikutnya masih dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yugli minhuma dimaghahu. Ya, sesungguhnya Abdullah sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ini ceritanya tentang yang paling ringan azabnya. Tapi pemberitaan paling ringan ini yang paling dahsyat menakutkannya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, rajulun, seseorang, tudau fi akhmasi qadamaihi, yang diletakkan pada telapak kedua kakinya, jamrotani, dua bara neraka, yugli minhuma dimaghahu, yang melelehkan otaknya. Ya. Sampai disebutkan di dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, tentang orang tersebut, ma yaro ahadan asyaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Dia tidak melihat orang lain yang lebih ringan adabnya daripada dia, padahal dia yang paling ringan adabnya. Jadi orang yang paling ringan adabnya di neraka nanti, dia merasa paling berat adabnya, yang lain lebih ringan, padahal dia itu paling ringan adabnya. Ini menunjukkan betapa ya dahsyatnya adab di dalam neraka tersebut. Ya, bahkan ya penduduk neraka itu enggak kecil-kecil, gede-gede, ya. Disebutkan dalam hadis. Sama seperti penduduk surga nanti, seperti bentuk kakek kita, bapak kita Adam, situ nadiroan, ya. 60 hasta. 60 hasta itu sekitar berapa meter itu? 30 meteran mungkin, ya. Satu hasta mungkin setengah meter. Ya, nanti penduduk surga semuanya begitu. Penduduk neraka juga gede-gede dan kulitnya tebal-tebal. Tebal kulit untuk apa? Karena rasa itu di kulit. Rasa itu di mana? Di kulit, bukan di daging. Kalau kulit sudah dilepas terus daging dicubit, mungkin nggak kerasa apa-apa. Jadi semakin tebal kulit semakin terasa siksaannya. Semakin terasa siksaannya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap
matang kulit mereka, kami ganti lagi dengan kulit yang lain, liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab. Nah, diceritakan kulit di situ. Ya tentu siksaannya terasa oleh seluruhnya, tetapi digambarkan dengan kulit karena memang kulit yang betul-betul merasakan apa? Yang paling merasakan tentang pedihnya suatu siksaan. Kemudian ayat yang berikutnya ayat 15. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha, tidak akan memasuki neraka. Tidak akan memasuki neraka. Illa, kecuali al-ashqa, orang yang paling sengsara. Orang yang paling sengsara. Ya. Ayat yang berikutnya ayat 16. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, kita sambungkan ini karena ayat yang berikutnya menjelaskan tentang siapa orang yang paling sengsara tersebut. Alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan, orang yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Wa tawalla, dan berpaling. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qaulu ta'ala la yaslaha illal ashqa. Maksudnya la yadkhuluha, tidak akan masuk ke neraka, dukhulan, dengan masuk, yuhitu bihi, yang meliputi orang tersebut, min jami'i jawanibi, dari seluruh sisinya, illal ashqa, kecuali orang yang paling sengsara. Thumma fassarahu, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang siapa orang yang paling sengsara. Faqala alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan, biqalbihi, dengan hatinya. Hatinya mendustakan. Wa tawalla, dan berpaling, anil amali bijawarihi wa arkanihi. Berpaling yaitu dari melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Berpaling dengan anggota badan lahiriahnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata yasla di dalam bahasa Arab itu mengandung dua makna. Yang pertama, yadkhulu, masuk. Makna yang kedua, yahtariku, terbakar. Terbakar. Makanya dalam penafsiran ini Imam Ibnu Katsir mengatakan la yadkhuluha dukhulan yuhitu bihi min jami'i jawanibihi. Tidak akan memasuki neraka dengan masuk yang meliputi dia dari seluruh sisinya. Artinya apa? Masuknya adalah masuk yang sampai terbakar seluruh badannya, nggak ada yang tersisa. Tapi setelah itu apa lagi? Hidup lagi kan? La yamutu fiha wala yahya. Di neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Dalam surat apa itu? Al-A'la, ya. La yamutu fiha fayastarihu, tidak akan mati penduduk neraka sehingga mereka istirahat dari azab, karena kalau sudah mati kan sudah enggak terasa lagi azab. Maksudnya begitu. Jadi tidak mati sehingga mereka itu istirahat dari azab. Wala yahya, dan tidak hidup, maksudnya tidak hidup bahagia, sengsara selamanya. Jadi kalau mereka sudah hancur, terbakar, sudah gosong, jadi lagi, ganti lagi kulit baru. Itu terusnya. Ya. Jadi yasla ini masuk dan terbakar. Ya.
Sehingga ini menggambarkan bagaimana ngerinya orang masuk neraka. Disebutkan di dalam Al-Quran, kebanyakan di dalam Al-Quran penyebutan kata-kata masuk neraka itu dengan yasla, ya. Seperti sini, la yaslaha, sayaslauna sa'iro, sanuslihim jahannam. Jadi masuknya bukan sekedar masuk aja. Sekedar masuk ke neraka kan sudah ngeri itu. Kalau kita dipertontonkan hal-hal yang mengerikan, gimana perasaan kita? Sudah kena kan? Dulu waktu kecil berapa kali diputar film G30 SPKI tanpa sensor. Gimana yang dicelup itu? Sampai kita anak-anak kecil waktu SD dulu kan harus lihat itu. Itu teriak-teriak saking ngeri. Padahal kan merasakannya enggak. Kalau menyembelih binatang, enggak boleh menyembelih binatang yang satu di hadapan binatang yang lain. Kata Nabi SAW, itu memberikan 2 kematian kepada calon sembelihan berikutnya. Kenapa? Karena ketika si sapi yang mau dipotong dalam Quran melihat temannya dipotong di depan matanya, itu secara perasaannya dia sudah mati. Setelah itu kematian yang kedua apa? Disembelih. Nah, ke neraka bukan sekedar masuk. Sekedar masuk saja sudah ngeri. Tapi apa? Hancur di sana. Merasakan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian al-ashqa di sini ditafsirkan dalam bait berikutnya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan dengan hatinya, mengingkari hatinya. Wa tawalla, dan berpaling, artinya tidak mentaati, tidak melakukan anggota badan lahiriahnya terhadap apa yang disyariatkan. Saya dengar dari penjelasan Syekh Utsman Al-Khamis, ya, bahwa kebanyakan para ulama memahami ayat ini lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Kenapa? Ya, lengkap sudah kuburannya. Ya, kekufuran dari sisi takdzib itu yang paling pokok ada. Dia mendustakan. Makanya dalam ayat ini disebut al-ashqa, yang paling sengsara. Ya. Kata-kata al-ashqa saya mendengar dalam penjelasan yang lain, ya. Ada 3 penafsiran tentang al-ashqa ini. Yang pertama, al-ashqa itu ala babihi, sesuai dengan bentuknya. Karena ashqa itu babnya adalah isim tafdhil. Isim biasanya syaqiyun, orang yang sengsara. Ashqa, orang yang paling sengsara. Maka kalau diartikan dengan isim tafdhil sesuai dengan babnya, bahwa ini adalah orang yang paling sengsara, ini adalah al-kafirun. Sesuai dengan penjelasan ayat berikutnya, mendustakan dan berpaling. Karena kalau orang beriman tidak akan mendustakan. Kemudian penafsiran yang kedua, al-ashqa bima'na syaki. Ashqa artinya syaki, itu sengsara. Mau paling sengsara, mau sengsara biasa, pokoknya sengsara. Jadi tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang sengsara. Ya. Orang yang sengsara di neraka adalah orang yang masuk neraka. Tidak ada yang masuk neraka kecuali dia itu orang yang sengsara. Dan neraka itu memang darokat, ya. Itu bertingkat-tingkat, tapi tingkatnya ke bawah, darokat. Semakin bawah semakin parah siksaannya. Sehingga disebutkan dalam hadis tadi, ada orang yang paling ringan siksaannya di neraka, tapi dia melihat orang lain lebih berat dari dia. Artinya di neraka siksaannya beda-beda. Ada yang paling berat, ada yang lebih ringan. Sehingga kesengsaraannya berbeda-beda.
ada yang sengsaranya sangat sengsara, ada yang sengsaranya paling ringan kesengsaraannya. Nah, sehingga al-ashqa di sini nih diartikan dengan secara umum, yaitu syaki. Setiap orang yang masuk neraka itu sengsara. Dan memang tidak ada puncak kesengsaraan kecuali neraka itu. Sampai-sampai dikatakan ketika dibangkitkan dari alam kubur, kemudian diperlihatkan kepadanya neraka, apa? Dia bilang apa? Dalam surat Yasin itu. Mamba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Azab yang dirasakan di alam kubur dianggapnya tidur itu. Dibandingkan dengan apa? Azab neraka yang di depan mata. Demikian juga dengan kenikmatan. Kenikmatan yang dirasakan di alam kubur dianggapnya itu tidur. Ketika melihat kenikmatan surga yang begitu luar biasa. Maka tidak ada puncak kesengsaraan ya neraka, dan tidak ada puncak kebahagiaan kecuali surga. Jadi tidak ada artinya apa-apalah kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia ini ketika dibandingkan dengan surga dan neraka ini. Ya. Itu penafsiran yang kedua, al-ashqa bimakna syaki. Pokoknya semua orang yang sengsara, baik yang paling sengsara maupun yang biasa. Nah, kalau diartikan dengan yang kedua, ashqa di sana syaki, maka termasuk orang beriman pun terancam. Ya. Kenapa? Karena banyak dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ancaman neraka bagi orang beriman. Kalau seandainya dengan sekedar dia beriman, sekedar dia masuk Islam, sudah bebas dari ancaman neraka, tentu tidak ada ancaman neraka bagi orang beriman. Tapi ternyata banyak kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian dan anak istri kalian dari neraka. Berarti orang beriman pun diancam dengan neraka. Ya, Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis yang panjang, yang intinya bahwa di antara syafaat Rasul yang disimpan itu adalah syafaat untuk ahlul kabair, untuk para pelaku dosa besar dari umatnya. Masuk neraka, kemudian Allah selamatkan atau Allah keluarkan dari neraka dengan syafaat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, penafsiran dari al-ashqa, yaitu man kutiba lahus syaqawah. Orang-orang yang ditetapkan yaitu dalam takdir sengsara. Ya. Kebahagiaan dan kesengsaraan sudah ditetapkan dalam takdir. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka, sudah ditetapkan dalam takdir. Tapi takdir itu rahasia, nggak ada yang tahu. Makanya kita tidak perlu untuk membahas takdir kita. Karena itu bukan bahasan kita, nggak ada yang tahu takdir kita itu. Untuk apa kita ngomong panjang lebar tentang takdir kita, sementara tidak ada ilmunya? Nabi saja tidak pernah menceritakan tentang takdir kita, takdir Allah Ta'ala untuk kita itu apa gitu. Kecuali beberapa orang. Contoh, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, diceritakan begitu. 10 orang, 11 orang, Bilal terdengar suara apa? Sandalnya di surga. Ya. Kemudian Ukasha ibnu Mihsan, ya Rasulullah, jadikan saya termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Anta minhum, kamu termasuk mereka. Jarang-jarang Rasulullah SAW menceritakan tentang fulan nasibnya neraka, jarang. Kecuali yang ada beritanya dari Allah Ta'ala.
Datang orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah, kapan kiamat terjadi Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan? Tidak Rasulullah mengatakan, "Kamu masuk surga." Enggak. Tapi ma'a'dadta laha, apa yang kamu siapkan? Dia berkata, "Hubbullah wa rasuluhu." Hubbullahi wa rasuli, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, karena takdir itu rahasia. Kita tidak tahu apa-apa tentang takdir. Jadi yang kita bicarakan apa? Yang kita bicarakan apa? Syariah yang harus kita yakini dan harus kita amalkan. Itu yang kita bicarakan. Karena kalau takdir hanya kita tinggal menempuhnya saja. Tidak ada seorang pun yang akan keluar dari takdir. Sampai Nabi SAW mengatakan, ada orang yang nampak calon ahli surga, antara dia dengan surga tinggal shiber, sejengkal lagi. Tiba-tiba mendahului orang tersebut apa? Ketetapan Allah Ta'ala bahwa dia masuk ke dalam neraka. Ada juga orang yang sepanjang hidupnya itu nampak calon penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Tiba-tiba mendahului dia ketetapan Allah bahwa dia apa? Penghuni surga, maka dia pun masuk surga. Ini tidak ada yang tahu. Ya. Maka karena kita tidak ada yang tahu tentang apa takdir kita, surga atau neraka, bahagia atau sengsara, terutama nanti untuk di akhirat, ya, maka tugas kita bukan ngurusi nasib saya nanti gimana, bukan ngurusi itu, tapi kita yang urusi apa? Bagaimana supaya kita mendapatkan nasib bahagia dan terhindar dari nasib sengsara. Dengan cara apa? Meyakini apa yang mesti diyakini dan mengamalkan apa yang mesti diamalkan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Itu saja. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau ini menguatkan tentang 3 penafsiran tadi. Beliau menyampaikan hadis, la yadkhulun naro illa syaqiyun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang sengsara. Qila, ditanya Rasulullah SAW, wa manis syaqi? Siapa orang yang sengsara? Qala alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyatan. Orang yang tidak melakukan ketaatan dan tidak meninggalkan maksiat karena Allah. Nah, kalau ini kan umum, orang kafir juga orang mukmin. Ada yang begitu? Ya ada. Orang mukmin yang tidak melakukan ketaatan ada? Ada. Yang tidak menjauhi maksiat ada? Ada. Maka di sini dikatakan syaqi. Ya. Sehingga kata-kata syaqi ini umum. Orang kafir juga orang beriman yang melakukan kabair, dosa-dosa besar. Kemudian hadis yang kedua, kullu ummati tadkhulul jannata yaumal qiyamah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga pada hari kiamat kecuali yang menolak saja, yang tidak mau masuk surga. Qalu, mereka bertanya, wa man yaba ya Rasulullah? Siapa yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaati aku maka dia masuk surga, wa man asani, dan siapa yang menyelisih aku faqad aba, maka dia menolak masuk surga. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat 17. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuha, dan akan dijauhkan dari neraka. Al atqa, orang yang paling bertakwa. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay wasayuzahzahu. Yuzahzah artinya yub'adu. Dan akan dijauhkan anin nari, dari neraka, at-taqiyyu, orang yang bertakwa, an-naqiyyu, orang yang suci. Ya.
Akan masuk surga orang yang bertakwa, orang yang suci. Karena tidak ada yang masuk surga kecuali suci. Innaha thayyibatun la yadkhuluha illa at-tayyibun. Surga itu adalah sesuatu yang suci, tempat yang suci, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang suci. Makanya calon penghuni surga, bila ada kekotoran pada dirinya dan belum mendapatkan syafaat, dan juga Allah Ta'ala belum mengampuni dosanya, maka untuk mensucikan dirinya, dia masuk ke neraka dulu. Ya, sehingga kekotoran dirinya dibakar di dalam neraka tersebut. Ya, semoga kita tidak termasuk yang begitu. Ada yang selamat dari itu. Ya, dia tidak disucikan di dalam neraka. Kenapa? Dosanya telah terampuni, atau dia mendapatkan syafaat, sehingga dia tidak masuk ke neraka. Lalu dia menyeberang apa? Sirat. Selamat di atas jembatan di atas jahanam tersebut. Belum selesai perjalanan menuju surga. Nabi ceritakan, sampailah dia kepada suatu jembatan. Nah, apa yang dilakukan di situ? Yang dilakukan di situ adalah menghilangkan penyakit yang ada dalam hatinya, dengki. Sehingga apa? Dulu yang dizalimi, dia membalas kepada yang menzalimi. Padahal dua-duanya mau masuk surga. Dibersihkan lagi. Sampai mereka masuk surga itu sudah tidak ada lagi kedengkian dalam hatinya. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam surga, sudah suci mereka. Tidak ada lagi gilun, tidak ada lagi hikdun, ya. Yang namanya penyakit-penyakit dalam diri yang mengotori diri kita, sudah bersih, tidak ada lagi. Makanya dikatakan dalam surga itu qalu salaman salama. Semuanya itu keselamatan dan keselamatan. Gak ada kedengkian, sudah. Itu sudah dibalas semuanya sebelum masuk surga. Walaupun dia sudah melewati neraka, sudah selamat, aman dari neraka. Tapi masih ada perjalanan berikutnya sebelum masuk surga. Ya, akan dijauhkan dari neraka orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Tsumma fassarahu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang al-atqa biqaulihi, dengan firman-Nya dalam ayat 18, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu yasrifu malahu, dia mengeluarkan hartanya fi ta'ati rabbih, dalam ketaatan Rabbnya, liyuzakkiya nafsahu, untuk membersihkan, mensucikan dirinya, wa malahu, dan mensucikan hartanya, wa ma wahabahu Allah, dan apa yang Allah berikan kepada dia, min dinin wa dunya, dari agama dan dunia. Membersihkan agama dan dunianya. Ya. Tentang penafsiran al-atqa sama seperti tadi. Dalam al-ashqa ada 3, ya, apa? Al-atqa di sini isim tafdhil, yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling bertakwa, dia akan jauh dari neraka, tidak akan merasakan neraka. Tapi orang yang ketakwaannya kurang, ya, karena ketakwaan seseorang itu berbeda-beda. Ketakwaan, ya, kata lain dari keimanan. Ya. Adapun yang keimanannya biasa-biasa saja, tidak sampai batal keimanan ketakwaannya, cuma dia melakukan dosa-dosa besar, misalkan. Nah, sampai ketika akan masuk neraka belum terampuni dan tidak mendapatkan syafaat, ya dia tidak aman dari neraka, akan mengalaminya. Tapi yang paling bertakwa akan terjauh dari neraka. Bahkan yang paling bertakwa
puncaknya paling bertakwa sama sekali tidak akan, nah, jangankan adab, hisab saja tidak. Ya. Di antaranya siapa? 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW ini. Ya, tentunya para nabi, para rasul itu yang paling utamanya. Ya. Kemudian pengertian yang kedua, al-atqa adalah at-taqi, orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang Allah Ta'ala tetapkan baginya kebahagiaan. Maka tidak ada kebahagiaan kecuali ketika kita dijauhkan dari neraka ini. Nah, yang penting bagi kita adalah tentang siapa al-atqa. Ini yang menjadi perhatian kita. Ini yang harus kita ilmui. Untuk kemudian ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa tadi disebutkan? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, mensucikan agamanya, mensucikan dunianya. Apa yang harus disucikan? Disucikan oleh dia dengan memberikan harta tersebut. Ini sama dengan ayat yang tadi kan? Fa'amma man a'ta. Adapun orang yang gemar memberi, kemudian di akhirnya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk surga. Kembali terulang di sini. Yang akan dijauhkan dari neraka sehingga dia akan masuk surga adalah orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, mensucikan agamanya, mensucikan dunianya. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat berikutnya. Nah, ini yang mungkin berat ya bagi kebanyakan kita, termasuk saya. Nah, apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin, dan tidak ada bagi seorang pun, indahu di sisi dia, indahu di sisi dia, min ni'matin dari suatu nikmat, tujza yang harus dia balas. Apa maksudnya? Dan tidak ada bagi seorang pun di sisi dia dari satu nikmat yang harus dia balas. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Maksudnya, laisa badluhu, bukanlah dia mengeluarkan, malahu, hartanya tersebut, fi mukafaati, untuk membalas, man, kepada orang, asda, yang memberikan, ilaihi, kepadanya, ma'rufan, kebaikan. Fahuwa, maka dia, yu'ti, memberikan, fi muqabalati dzalika, sebagai bentuk balasan untuk kebaikan orang tersebut. Jadi yang disebutkan dalam ayat tadi, orang yang memberikan harta untuk mensucikan dirinya dan hartanya, itu bukan karena untuk membalas kebaikan orang lain kepada dia. Sehingga dia memberikan mau sebagai bentuk balasan, mau bukan bentuk balasan, baik kepada orang yang baik kepada dia atau kepada orang yang dolim kepada dia, sudah dia berikan saja. Jadi pemberian dia itu bukan sebagai bentuk balasan. Kalau kita kan rata-rata balasannya, baru berbuat baik kebanyakan kita, ya. Kamu mau ngasih kue kemana? Ke orang itu, kenapa? Dia suka ngasih kue ke saya. Ke tetangga itu, itu dulu . Tetangga itu kenapa? Dia belum pernah ngasih kue ke saya. Kenapa kamu mengucapkan salam ke orang ini, kok itu enggak? Orang ini suka ngucapin salam ke saya. Kalau itu, dia boro-boro lewat aja. Udah, saya juga cuek aja gitu.
Jadi kadang-kadang kita melakukan kebaikan itu dalam bentuk muqabalah, dalam bentuk balasan. Orangnya baik kepada kita, kita pun baik kepada dia. Makanya slogan yang itu kurang pas ya. Anda apa? Sopan, kami segan. Terus apa? Anda lancang, kami tendang apa? Nah, itu nggak benar. Jadi lakukanlah kebaikan bukan sebagai bentuk balasan kebaikan kepada orang tersebut. Iya, membalas kebaikan dengan kebaikan itu disyariatkan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa orang yang melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah. Tetapi al-atqa, melakukan kebaikan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi yang bukan pembalasan pun dia lakukan kebaikan. Nanti kita lihat kisah Abu Bakar radhiyallahu an. Itu maksudnya ya, maksud ayat tadi. Jadi dia memberikan harta tersebut bukan dalam bentuk balasan kepada orang yang melakukan kebaikan kepada dia. Lalu apa bentuknya? Ayat 20. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali untuk berharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Ya, kecuali karena berharap wajah Allah yang maha tinggi. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa innama dafa'ahu dzalika. Akan tetapi yang mendorong dia untuk memberikan harta, untuk mensucikan diri dan hartanya adalah ibtigha wajhi rabbil a'la ay tama'an. Karena ketamakan dia, kerakusan dia. Tamak, rakus maksudnya harapan yang besar, keinginan yang besar. Apa? Fi an yahsulalahu, yaitu untuk tercapai bagi dia ru'yatuhu fid daril akhirah, bisa melihat Allah Ta'ala di negeri akhirat kelak. Fi raudhatil jannati, di taman-taman surga. Jadi dia berikan kebaikan tersebut bukan karena membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi berharap bisa melihat wajah Allah Ta'ala kelak di mana? Di surga. Kelak di surga. Ini keikhlasan jemaah sekalian. Keikhlasan, di antara bentuk keikhlasan diceritakan dalam ayat ini adalah berharap bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Itu keikhlasan. Jadi salah kalau orang mengatakan ikhlas itu tanpa pamrih kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau enggak minta pamrih kepada Allah, mau kepada siapa? Kan dunia dan akhirat milik Allah Ta'ala, surga dan neraka milik Allah Ta'ala. Allah yang mengaturnya. Ya, ada yang mengatakan begitu kan? Yang namanya orang ikhlas itu ketika beribadah hanya karena cinta kepada Allah Ta'ala tanpa pamrih apa-apa. Itu dari kalangan sufi ya. Dan itu adalah zindik. Ya. Dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sekedar cinta saja tanpa khauf dan roja, maka itu ibadahnya orang zindik. Orang zindik. Waliyadzubillah. Ya. Ya, ini disebutkan di sini. Ya. Dia melakukan sedekah tersebut berharap dapat balasan dari Allah Ta'ala berupa surga. Dan orang yang masuk surga pasti dia melihat wajah Allah Ta'ala. Dan ayat ini pun menetapkan tentang adanya wajah bagi Allah Ta'ala. Dan jangan bertanya seperti apa bentuk wajah Allah Ta'ala, karena tidak ada yang tahu. Jadi kewajiban kita apa? Tetapkan Allah punya wajah. Dan kita tidak menetapkan seperti apa bentuk wajahnya, seperti apa sifat wajahnya. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskannya kepada kita. Rasul pun tidak menanyakannya kepada Allah Ta'ala. Para sahabat pun tidak menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Apa ketika turun ayat ini Rasulullah bertanya, ya Allah bagaimana wajah engkau? Atau para sahabat bertanya, ya Rasulullah wajah Allah itu seperti apa? Enggak. Makanya menanyakan tentang
bentuk sifat, kaifiyah, takyif, itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah menanyakan, para sahabat juga tidak pernah menanyakan. Karena tidak ada yang tahu. Allah sendiri tidak menjelaskan. Jadi gimana? Tetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Adapun al-kaif, bentuknya, modelnya seperti apa, maka ini apa? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Kita tidak mengetahui. Kemudian ayat yang terakhir, wala saufa yarda, dan benar-benar dia akan ridho. Dan benar-benar orang yang atqa tersebut, yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya dan hartanya, dan dia memberikan kebaikan tersebut bukan karena membalas, tapi karena berharap bertemu wajah Allah Ta'ala, maka dia akan merasa ridho, dia akan merasa puas dengan apa? Dengan balasan dari Allah Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wala saufa yarda man ittasafa bihadis sifat. Benar-benar akan ridho orang yang memiliki sifat-sifat ini. Wa qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin, dan telah menyebutkan banyak para ahli tafsir, anna hadhil ayati, bahwa ayat-ayat ini maksudnya dari ayat wasayujannabuhal atqa sampai terakhir, ya, wasayujannabuhal atqa sampai terakhir, nazalat turun fi Abi Bakrin, tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hatta inna ba'dahum hakal ijma'a minal mufassirina ala dzalika, sampai-sampai sebagian ahli tafsir mengatakan ini ijma' ahli tafsir, bahwa ayat ini turun untuk siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wala syakka, dan tidak diragukan, annahu dakhilun fiha, bahwa Abu Bakar termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, atqa. Wa aulal ummati bi umumiha, dan umat yang paling, dan orang yang paling utama pada umat ini secara keseluruhan, dan bahkan seluruh manusia selain para nabi dan rasul. Manusia yang paling utama selain nabi dan rasul adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Umar, kemudian yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, ke-5 sampai 10 sisa yang 10 dijamin masuk surga. Setelah itu berbeda-beda pendapat para ulama. Itu lebih utama dibandingkan dengan para pengikut Nabi dan Rasul terdahulu. Ya. Fa inna lafdhuhal umum, maka lafaz ayat ini adalah umum, sehingga ayat ini tidak khusus untuk Abu Bakar saja. Tapi siapapun yang memiliki sifat seperti ini, dia akan mendapatkan ini. Ya. Terus ya diceritakan cukup panjang, ya. Dan bagaimana tentang Abu Bakar Siddiq ini? Ya, semua sepakat tentang bagaimana kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau dermawan kepada para ru'asaul qaum, kepada para pemimpin pemuka kaum. Beliau dermawan sampai kepada orang-orang dari kasta rendah pada saat tersebut, budak-budak. Banyak budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq supaya masuk Islam. Coba kita lihat, dia membeli budak tersebut. Apa ada kebaikan dari situan kepada Abu Bakar yang harus dibalas? Gak ada. Apa ada kebaikan si budak tersebut kepada Abu Bakar sehingga harus dibalas dengan memerdekakannya? Tidak ada. Bilal yang sedang disiksa, apa kebaikan Bilal kepada Abu Bakar? Gak ada. Sehingga Abu Bakar harus membalasnya dengan membelinya, membebaskannya. Tidak ada. Cuma-cuma. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an, memberikan seluruh hartanya ketika Nabi mengumpulkan apa? Dana untuk apa? Untuk perang. Seluruh hartanya diberikan. Apa karena Nabi memberi hadiah kepada Abu Bakar? Enggak. Cuma-cuma aja. Cuma-cuma maksudnya bukan sebagai bentuk balasan. Bahkan sampai dikatakan begini, ya. Ada seorang namanya Urwah bin Mas'ud.
Ya. Urwah bin Mas'ud, sahabat ini ya. Pernah pernah ditegur oleh Abu Bakar, qad agladallahu fil maqalah. Abu Bakar berkata kepada siapa? Urwah bin Mas'ud dengan kata-kata yang keras. Dan Urwah bin Mas'ud itu Sayyidu Thaqif. Itu pemukanya Bani Thaqif. Sampai-sampai beliau mengatakan, ama wallahi laula yadun laka indi lam ajzika biha la ajabtuka. Demi Allah, kalau seandainya kamu tidak punya kebaikan kepada saya yang harus saya balas, maka akan saya balas apa? Ucapan kerasmu itu. Tapi kamu banyak jasanya kepada saya. Saya tidak bisa membalasnya. Sehingga diam, tidak membalas perkataan keras siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kepada para pemuka pemimpin. Bagaimana kepada yang bawahannya? Sampai-sampai ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke suatu daerah, ya, ketika masih di Makkah, ya, di daerah tersebut ada teman Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi belum masuk Islam. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang mendapatkan ancaman. Maka Abu Bakar pergi ke daerah tersebut, menceritakan tentang keadaan Rasulullah dan dirinya. Padahal ini belum masuk Islam. Apa kata dia? Kata dia, Allah tidak akan menyanyiakan orang baik seperti kamu. Ya. Kamu menyambungkan silaturahim, kamu memberi makan kepada orang yang butuh, kamu menyuguhi orang yang datang. Artinya tidak ada dari kamu itu kecuali kebaikan. Maka kata Abu Bakar, aku berada di belakangmu. Dia padahal dia belum masuk Islam. Kenapa? Karena dia mengakui tentang kebaikan Abu Bakar kepada dirinya, kepada kaumnya. Padahal mereka belum masuk Islam. Ya. Kemudian di dalam suatu hadis di sini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, wa fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah SAW maqala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zaujaini, barang siapa yang meninfakkan dua perkara. Ya, ada yang mengatakan dua kambing, dua sapi, dua kuda, dua unta. Pokoknya dua hal. Bukan dua istri, bukan. Fi sabilillahi, di jalan Allah, da'athu khazanatul jannah, maka dia akan dipanggil oleh penjaga surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah kebaikan. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ala man yud'a min hadarurah, sungguh tidak akan celaka orang yang diseru dari pintu surga. Fahal yud'a minha kulliha ahad, apakah akan ada seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu surga tersebut? Ini hadisnya panjang. Bahwa ahli solat akan dipanggil dari babul solat, ahli jihad dari babul jihad, ahli sodakoh akan dipanggil dari bab pintu sodakoh, ahli saum dipanggil dari bab royan, dan seterusnya. Ada 8 pintu surga. Maka kata Abu Bakar Siddiq, apakah akan ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Seluruh pintu memanggil dia. Maka berkata Rasulullah SAW, na'am ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka. Nabi berkata, siapa yang pagi ini sudah bersedekah, menengok yang sakit, melayat yang meninggal, disebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Siapa yang telah mengumpulkan semuanya pada pagi tersebut? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, tentang kebaikan-kebaikannya itu, timbangan kebaikannya lebih berat daripada seluruh umat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, wuzinatil ummatu bi Abi Bakrin fawazanaha.
seluruh umat ditimbang kebaikannya. Lalu dibandingkan dengan kebaikan Abu Bakar. Fawazanaha. Ternyata kebaikan Abu Bakar mengalahkan kebaikan timbangan seluruh umat. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir surat Al-Lail ini anjuran bagi kita semuanya untuk semakin rajin apa? Bersedekah, ya. Untuk semakin rajin berinfak, memberikan harta, murni berharap untuk bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang, ya, kebutuhan-kebutuhan itu sangat banyak, ya, yang sifatnya mungkin bukan kebutuhan pribadi orang per orang, sekedar ngasih makan kepada yang lapar hanya untuk dia aja, apalagi ngasih pakaian kepada yang kedinginan hanya untuk dia saja. Tapi banyak kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dampaknya untuk banyak orang. Nah, seperti ini di sini. Saya bukan promo, bukan. Seperti di sini bikin lembaga pendidikan. Ya kalau kita tidak menyokong dananya, bagaimana mau berkembang dan bergerak? Nah, maka kita ini adalah oleh kita, ya, dari kita dan untuk kita, kan? Dananya dari kita, dananya dikelola oleh kita, dan manfaatnya untuk kita juga. Ini bukan untuk menutup perut yang lapar, bukan untuk mendinginkan tenggorokan yang kehausan, bukan untuk menutupi badan yang kedinginan, tapi ini untuk menyelamatkan kita dan anak-anak kita dari neraka paling utamanya, untuk dunia dan akhirat kita. Maka ini, ya, sangat butuh kita bantu, ya. Nah, semoga kalau kita menginfakkan untuk ini dengan niat yang disebutkan di sini, ya, kita termasuk orang yang dijauhkan dari neraka, sehingga kita ridho terhadap kebahagiaan di mana? Di surga kelak. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat.